Di sini saya akan menjelaskan tentang materi titik dan garis. Nah, sebuah titik itu dapat digambarkan oleh sebuah naskah. Nah, ada kesepakatan umum untuk memberi nama sebuah titik yakni dengan huruf besar, yaitu A, B, dan C. Nah, di sini saya mengambil contoh guru memerintahkan murid atau siswanya itu untuk mencari harta terpendam. Nah, misalnya siswa itu diminta untuk mencari titik terpendam. Misalnya seorang anak berkata, harta terpendam terletak 16 langkah dari pintu menuju lemari buku dan 3 meter ke kanan. Nah, kemudian siswa ini menyuruh temannya untuk mencari titik itu, yaitu 16 langkah dari pintu menuju lemari buku dan 3 meter ke kanan. Itu contohnya. Nah, materi selanjutnya yaitu garis. Sebenarnya di dunia ini tidak ada model yang baik bagi suatu garis karena garis ini tidak berpangkal dan tidak berujung. Nah, diingatkan lagi, garis itu tidak berpangkal dan tidak berujung. Nah, sebuah garis hendaknya diberi tanda panah untuk menunjukkan garis itu tidak ada akhirnya. Contohnya seperti AB atau CD. Nah, untuk memberikan pengalaman yang lebih pada anak-anak tentang titik dan garis, beberapa permasalahan berikut ini dapat diberikan kepada anak. Nah, perhatikan titik A, B, C, dan D pada gambar di bawah ini. Nah, buatlah garis yang melalui titik. Nah, buatlah garis melalui titik-titik ini. Nah, di sini saya sudah membuat soal ya. Nah, jadi soal yang pertama, berapakah banyak garis lurus yang dapat dibuat melalui titik A dan B? Nah, di sini titik A dan B. Nah, berapakah garis yang bisa dibuat? Nah, di sini coba karena tidak ada penggaris. Nah, titik A, dari titik A ke B ini hanya bisa satu garis. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bila dicermati titik-titik A, C, dan D pada gambar di atas, ada berapa garis yang dapat dibuat? Nah, dari titik A ke C dan C ke D. Nah, di sini ada 2 garis yang dapat dibuat. Jadi dari A ke B itu 1 garis, dari A, C, dan D itu bisa dibuat 2 garis. Nah, kemudian gambarkan garis-garis itu. Kemudian anak bisa diperintahkan untuk membuat tabel untuk mengisi ini. Ini saya akan melanjutkan materi tentang kurva. Kurva, secara intuisi, lintasan merupakan sebuah garis dalam ruang yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Dalam geometri, lintasan yang demikian ini disebut dengan kurva. Suatu kurva pada bilangan dapat dipikirkan sebagai satu lintasan yang dapat digambar tanpa mengangkat pensil dari kertas. Kurva tertutup sederhana. Jika suatu kurva digambarkan sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali pada titik semula, artinya titik awal dan titik akhirnya berhimpit, maka kurva demikian dinamakan kurva tertutup. Jika tidak ada titik lain selain titik awal yang dilalui lebih dari 1 kali, yang berarti kurva itu tidak memotong dirinya sendiri, maka lintasan itu disebut kurva sederhana. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai ruas garis. Apa itu ruas garis? Ruas garis diartikan sebagai suatu garis yang membatasi suatu bidang. Baik, di sini Ibu sudah menggambarkan 2 bidang. Bidang yang pertama ini namanya persegi panjang ya. Nah, tadi karena ruas garis dijelaskan
dituliskan sebagai garis yang membatasi suatu bidang, jadi kita tentukan ruas garis yang ada di bidang pertama, yaitu persegi panjang ada ini ya yang dinamakan ruas garis. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi persegi panjang memiliki ruas garis sebanyak 4. Apa saja nama ruas garisnya? Nah, yang dinamakan ruas garis adalah garis ini. Jadi ruas garis yang pertama adalah ruas garis AB, bisa dituliskan seperti ini dengan 2 huruf dan 1 garis di atasnya. Yang kedua ada ruas garis BC, kita tuliskan seperti ini. Yang ketiga ada ruas garis CD, dan yang keempat ada ruas garis AB. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya persegi panjang memiliki ruas garis sebanyak 4 ruas garis. Oke. Bidang yang kedua, ini namanya bidang apa? Ya, bidang segitiga. Oke, segitiga memiliki berapa ruas? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya segitiga memiliki ruas garis sebanyak 3. Apa saja ruas garisnya? Ada ruas garis EF, ruas garis FG, dan ruas garis EG. Jadi ketika ada bangun segitiga sama kaki ABC, cara menentukan ruas garisnya, kita hitung jumlah garisnya ada berapa. Ada 1, 2, 3. Jadi segitiga siku-siku memiliki 3 ruas garis. Kemudian ruas garisnya ada apa aja? Ada ruas garis AB, ruas garis BC, dan ruas garis AC. Stop. Materi yang selanjutnya yaitu sudut. Apa itu sudut? Sudut merupakan ruang yang terletak di antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Oke, di sini sudah digambarkan bidang yang namanya bidang persegi panjang. Oke, mana yang dinamakan dengan sudut? Karena sudut tadi merupakan ruang di antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan, jadi kita mencari ruas garis yang saling berpotongan. Di sini sudah dituliskan bahwasanya ruas garis AB dan ruas garis AD berpotongan membentuk sudut A. Ini ya, yang dinamakan ruas garis AB dan ruas garis AD saling berpotongan membentuk sudut A. Yang kedua, ruas garis AB dan ruas garis BC saling berpotongan membentuk yang namanya sudut B. Oke, yang ketiga, ruas garis BC dan ruas garis CD ini saling berpotongan membentuk sudut C. Dan yang terakhir yaitu ruas garis CD dan ruas garis AD saling berpotongan membentuk sudut D. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya persegi panjang memiliki sudut sebanyak 4. Sudut sebanyak 4. Yang dinamakan ruang di antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan itu yang ini. Ini kan? Ruas garis AB berpotongan dengan ruas garis AD. Berarti ruangnya ada di sini. Sudut ini dinamakan dengan sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Oke. Kemudian ada yang namanya syarat penamaan sudut, yaitu sudut diberi nama dengan 3 huruf yang berasal dari titik sudut dan masing-masing satu titik pada kedua sisinya. Oke, jadi kalau mau menamakan sudut, itu lambangnya seperti ini. Lambang sudut. Seperti ini ya. Seperti segitiga yang tidak penuh. Kemudian cari sudut yang akan kita namai.
Misalkan di sini sudut A. Jadi sudut A, titik A-nya ditulis di tengah, kemudian kita cari kedua titik yang ada di sisinya. Berarti ada A kan di sini. Berarti ada B dan D. Jadi bisa kita tuliskan sudut BAD atau sudut DAB. Jadi nanti kalau di soal jangan bingung. Kalau misalkan ada gambar seperti ini, A, B, C. Di sini ada soal tunjukkan sudut BAC. Jadi yang kita cari yang ada di tengah. Jadi ini merupakan sudut A. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ini ada buku ya, buku ini berbentuk persegi panjang. Yang dinamakan sudut yang mana? Yang ini, ada 4 sudut. Ini diumpamakan seperti ruas garis. Apa tadi ruas garis? Garis yang membatasi suatu bidang. Jadi sudut dari buku ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Oke. Ini tadi kan syarat penamaan sudut. Kalau titik sudut itu merupakan titik keluar dari sudut. Jadi kalau apa saja titik sudut yang ada di persegi panjang, jadi dia ada, kita tuliskan di sini ya, ada titik sudut A, B, C, dan D. Jadi bisa ya membedakan antara yang dinamakan sudut dan titik sudut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun-bangun datar. Ada apa aja sih bangun-bangun datar? Ada 4 jenis bangun datar, yaitu lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lingkaran dan persegi, karena lingkaran dan persegi ini sering kita temui di sekitaran kita. Selain itu juga, lingkaran dan persegi ini sangat penting. Segitiga dan lingkaran ini kita sering temui seperti kalau lingkaran koin, kalau persegi itu ubin. Tetapi banyak siswa yang tidak memahami apa sih koin itu masuk ke bangun datar mana, sedangkan ubin juga tidak tahu masuk ke bagian mana. Semua jenis bangun-bangun datar ini juga penting dalam geometri, terutama lingkaran dan persegi. Itu sangat penting juga dalam materi pembelajaran geometri. Lalu ada persegi panjang. Persegi panjang ini banyak sekali siswa yang tidak paham. Maksudnya tidak paham ini terkecoh dengan posisi. Misalkan saya memberikan gambar posisi persegi panjangnya seperti ini, dan seperti ini. Pasti siswa terkecoh. Yang mana sih persegi panjang? Padahal semuanya itu sama, cuma berbeda posisi saja. Lalu ada segitiga. Segitiga ini ada 3, dibagi menjadi 3 juga, yaitu sesuai sudutnya, yaitu ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang salah satu sisinya itu memiliki siku. Lalu segitiga tumpul, salah satu sudutnya tumpul. Lalu ada segitiga lancip yang semua sisinya itu lancip. Lalu ada segitiga yang sesuai panjang sisinya. Ada segitiga sama kaki yang kakinya, sisi kakinya ini sama-sama panjangnya sesuai. Lalu segitiga sama sisi yang sisinya ukurannya sama. Lalu terakhir ada segitiga sama segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu yang sisinya itu berbeda-beda, tidak sama ukurannya, berbeda dengan segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Itu berbeda.
segitiga sembarang itu sisinya nggak sesuai, beda ukuran. Lalu terakhir, segitiga yang sesuai sudutnya dan panjang sisinya, yaitu ada segitiga siku-siku sembarang, ada segitiga siku-siku sama kaki, ada segitiga tumpul sembarang, segitiga tumpul sama kaki, segitiga lancip sembarang, segitiga lancip sama kaki, dan segitiga lancip sama sisi. Semua segitiga itu berbeda-beda cara penghitungannya ya. Makanya bangun-bangun datar ini harus kita pahami agar kita bisa mengerjakan materi tentang geometri. Karena kalau jika kita tidak tahu jenis-jenis bangun datar, kita terus kesulitan untuk mengerjakan geometri.